Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Taruni Perdana atas nama Emma Rinda Rumboirusi akan memaparkan materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur. Melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Adapun program-program utama dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yaitu yang pertama, aspek infrastruktur, yang kedua politik, yang ketiga sosial budaya, yang keempat hukum, yang kelima keamanan, dan yang keenam ekonomi. Kekuatan poros maritim dunia pada saat ini yaitu sumber daya perikanan, ekosistem karang dan keanekaragaman hayati laut, hutan mangrove dan ekosistem pesisir, lingkungan laut bersih, tradisi nelayan dan kearifan lokal, keberlanjutan industri kelanjutan, kelestarian pulau-pulau dan destinasi pariwisata bahari. Presiden Joko Widodo mencangkal 5 pilar utama poros maritim dunia, yaitu yang pertama, membangun kembali budaya maritim dunia, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan panggang laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang kedua yaitu komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan serta pariwisata maritim. Yang ketiga yaitu diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerjasama pada bidang kelautan. Yang kelima yaitu membangun kekuatan pertahanan maritim. Adapun potensi ekonomi maritim Indonesia yaitu potensi ekonomi maritim Indonesia sangat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut sekitar 5,8 juta kilometer persegi dan garis pantai yang panjang. Indonesia memiliki potensi ekonomi maritim yang sangat besar karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut dan perairan. Potensi ini mencakup berbagai sektor ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, perdagangan pariwisata bahari, dan industri kelautan. Bagaimana pengaruh kondisi negara Indonesia yang merupakan negara maritim, yaitu mendorong perdagangan antara pulau maupun perdagangan luar negeri melalui laut, adanya keberagaman usaha industri dan jasa maritim, adanya sumber daya alam dan laut yang bernilai ekonomi tinggi, letak strategi membuat Indonesia sebagai tempat transit dan jalur perdagangan dunia. Adapun ciri-ciri negara Indonesia sebagai negara maritim yaitu memiliki wilayah perairan yang lebih banyak. Wilayah perairan atau lautnya memiliki luas sekitar 2-3% dari wilayah daratannya, memiliki banyak pulau yang dikelilingi oleh laut atau perairan, sumber daya alam di bidang kelautan yang besar. Bagaimana pengaruh letak geografi Indonesia terhadap poros maritim dunia, yaitu mendorong perdagangan antara pulau maupun perdagangan luar negeri maupun laut, adanya keberagaman usaha industri dan jasa maritim, adanya sumber daya alam dalam laut yang bernilai ekonomi tinggi. Adapun keuntungan dan kerugian yang diperoleh Indonesia akibat dari letak maritim tersebut, yaitu dampak positif letak maritim Indonesia yaitu 1. Menjadi poros maritim dunia, yang kedua menjadi wilayah yang kaya akan sumber daya kelautan, yang ketiga menjadi jalur transportasi pelayanan dunia, yang keempat kaya akan devisa. Dampak negatif adalah 1. Rawan terjadi pencurian kekayaan sumber daya alam, 2. Maksudnya paham yang mengancam ideologi negara. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih.